Alkisah di daerah Jawa Tengah, hiduplah seorang nenek janda yang bernama Mbok Srini. Mbok Srini sendiri sudah puluhan tahun hidup sebatang kara karena mengingat sang suami telah meninggal dunia. Namun karena rasa cinta yang teramat dalam membuat ia enggan menikah lagi. Walaupun terkadang dia merasa sangat kesepian karena hidup seorang diri, tapi ia tetap teguh dalam pendiriannya karena menurutnya sang suami adalah cinta pertama dan sekaligus terakhirnya. Hingga pada suatu hari saat ia sedang mencari kayu bakar di tengah hutan, rupanya saat ia sedang beristirahat di bawah pohon besar, ternyata kali ini ia melihat ada segerombolan rusa yang sedang mencari makan sambil menjaga anak-anaknya. Melihat pemandangan itu, ia pun kembali menjadi sedih dan seketika langsung berandai-andai jika ia mempunyai seorang anak, pastinya dia tidak akan merasa kesepian seperti ini. Tapi ternyata pada saat itu ia tidak sadar jika ucapannya telah didengar oleh sesosok raksasa penunggu pohon besar yang ada di belakangnya. Dan saat malam hari menjelang, ketika Mbok Srini sedang tertidur lelap, rupanya raksasa tempo hari yang mendengar keinginan Mbok Srini untuk mempunyai seorang anak tiba-tiba langsung masuk ke dalam mimpinya. Lalu di dalam mimpinya itu ia berkata jika ia bisa mengabulkan permintaan Mbok Srini, tapi syaratnya ia harus datang kembali ke pohon besar yang ada di dalam hutan. Akibat mimpinya itu pula membuat Mbok Srini langsung terbangun dari tidurnya karena ia merasa ketakutan dengan wujud raksasa yang ia temui di alam mimpi, sekaligus merasa penasaran akan ucapan yang dikatakan oleh sang raksasa. Namun pada saat itu ia mencoba untuk tetap tenang dan besok berencana pergi ke dalam hutan untuk memastikan kebenaran dari mimpinya. Dan ketika pagi hari menjelang, ia pun langsung berjalan ke dalam hutan untuk pergi ke pohon besar yang dimaksud oleh sang raksasa. Pada awalnya, ia merasa ragu dan menganggap kalau itu cuma mimpi buruk semata. Tapi saat ia sampai di depan pohon yang dimaksud, tiba-tiba ia merasa terkejut saat melihat ada bungkusan kain emas yang tergeletak di bawah pohon. Lalu dengan penasaran, ia pun mencoba untuk mengambil bungkusan itu dan berniat membukanya. Tapi saat ia ingin membukanya, tiba-tiba ia melihat sang raksasa yang tingginya hampir sama dengan pohon dan langsung tertawa terbahak-bahak. Akhirnya kau datang juga. Jangan makan aku mohon. Aku tidak akan memakanmu, nenek tua. Aku hanya ingin meminta bantuanmu. Bantuan apa? Bungkusan yang ada di tanganmu itu adalah benih tanaman suci yang sengaja aku curi dari seorang pertapa sakti mandraguna. Tugasmu hanya satu, tebar benih itu di sekitar rumahmu dan nanti benih itu akan berbuah, dan di dalam buahnya akan muncul seorang jabang bayi yang akan menemani kesepian di sisa hidupmu. Apakah kamu berbohong? Mana ada anak manusia yang akan lahir dari sebuah benih tanaman? Kamu tidak akan tahu jika tidak membuktikannya sendiri. Terus kenapa kamu minta bantuanku? Kalau hanya untuk sekedar merawat anak yang ada di benih tanaman suci ini. Apa matamu buta? Aku ini seorang raksasa, malah bisa merawat anak manusia. Jadi kalau anak itu sudah berumur 16 tahun, aku akan datang lagi untuk mengambil anak itu agar bisa aku makan.
supaya kekuatan cakraku bisa semakin kuat. Tadi kamu berkata, jika anak ini akan menyembuhkan kesepianku. Lantas jika kamu mengambilnya lagi, tentunya kesepian dan kesedihan akan datang menyelimuti aku lagi. Tapi setidaknya aku bisa membantumu di sisa hidupmu yang menyedihkan itu. Baiklah, aku akan merawat tanaman suci ini sampai aku bisa buktikan sendiri kalau ucapanmu bukan bualan semata. Silakan buktikan sendiri nenek tua kalau ucapanku memang bukan omong kosong belaka. Sekarang kamu pulang dan tebar benih itu tepat di tengah malam nanti. Dan ketika di tengah malam, pada akhirnya Mbok Rini menuruti keinginan sang raksasa, lalu menebar benihnya di belakang rumah. Pada awalnya, Mbok Rini tetap meragukan perkataan raksasa dan menganggap kalau ucapan tadi hanya tipu daya demi penguasa hutan. Dan ketika pagi hari menjelang, ternyata semua keraguannya langsung hilang. Tak kala ia melihat sendiri kalau benih yang tadi malam ia tabur sekarang sudah tumbuh menjadi tanaman ketimun yang sangat lebat. Namun di dalam ketakjubannya itu, mata Mbok Rini langsung tertuju ke buah ketimun yang berwarna emas yang di dalamnya terdengar sayup-sayup suara tangisan bayi. Lantas karena merasa penasaran, ia pun langsung memetik buah itu dan berniat membukanya. Tapi saat ia berhasil membuka timun tersebut, tiba-tiba Mbok Rini langsung merasa terkejut tak kala ia melihat jika di dalam buahnya terdapat bayi perempuan yang sangat cantik sembari menangis sangat kencang. Mbok Rini pun hanya bisa merasa tercengang dan seakan tidak percaya jika ucapan sang raksasa memang benar-benar nyata. Lalu di dalam keterkejutannya itu, seketika ia langsung menangis haru karena mengingat keinginannya untuk menjadi seorang ibu sekarang sudah terwujud dan memberikan nama timun mas sama seperti tempat ia ditemukan, yaitu di dalam buah timun yang berwarna emas. Dan ketika berjalannya waktu, pada akhirnya timun mas tumbuh menjadi gadis cantik jelita dan berbudi luhur baik. Ia pun suka membantu Mbok Rini untuk pergi ke dalam hutan untuk sekedar mencari kayu bakar. Dan tak hanya itu saja, rupanya di balik paras cantiknya itu ternyata timun mas ahli dalam membuat jebakan untuk menjerat binatang yang ada di dalam hutan untuk nantinya ia jadikan lauk tambahan untuk ia dan Mbok Rini. Namun di balik semua itu, ternyata Mbok Rini mulai khawatir akan perjanjiannya dengan sang raksasa jika ia akan datang kembali kalau umur timun mas sudah beranjak 16 tahun. Ia pun tidak bisa menahan kekhawatirannya dan selalu berdoa agar kelak bisa melepas belenggu perjanjian antara dia dan sang raksasa. Hingga pada suatu hari, rupanya ketakutan yang selama ini Mbok Rini sembunyikan ternyata benar-benar terjadi. Sebab di tengah malam, tepat 1 hari sebelum usia timun mas beranjak 16 tahun, rupanya sang raksasa benar-benar datang dan meminta untuk menyerahkan timun mas. Mbok Rini pun merasa ketakutan dengan kedatangan sang raksasa. Lalu untuk mengulur waktu, ia mengatakan jika usia timun mas masih belum genap 16 tahun dan masih kurang 1 hari lagi. Mendengar penjelasan itu, pada akhirnya sang raksasa mau menuruti permintaan Mbok Rini dan ia berjanji jika besok akan datang lagi untuk menjemput timun mas. Dan ketika melihat raksasa sudah pergi meninggalkannya,
Mbok Srini pun merasa lega sekaligus kebingungan apa yang harus ia lakukan agar bisa menyelamatkan nyawa Timun Mas. Namun sayangnya semua percakapan antara Mbok Srini dan sang raksasa telah didengar oleh Timun Mas. Lalu dari arah belakang Timun Mas pun langsung menangis dan meminta penjelasan dari Mbok Srini kalau sebenarnya dirinya itu siapa. Apakah semua perkataan tadi itu benar, Bu? Dengan menangis sesungguhkan, Mbok Srini pun langsung menjelaskan semua, mulai dari benih yang ia temukan hingga isi perjanjian dengan sang raksasa. Ia pun berjanji jika akan mencarikan solusi agar nantinya bisa menggagalkan rencana sang raksasa, karena ia sudah menganggap kalau Timun Mas sudah seperti anak kandungnya sendiri, dan ia mengatakan kalau akan melakukan apapun asal nyawa Timun Mas bisa selamat. Dan ketika pagi hari menjelang, rupanya Mbok Srini mengajak Timun Mas untuk menemaninya menemui ke seorang pertapa yang ada di bawah kaki gunung agar dia bisa mencarikan solusi dari permasalahannya. Lalu ketika mereka berdua berhasil menemukan sang pertapa, Mbok Srini pun langsung menceritakan semua yang ia alami, mulai dari benih tanaman suci hingga perjanjiannya dengan sang raksasa. Mendengar penjelasan itu, sang pertapa pun langsung merasa terkejut dengan ucapan Mbok Srini, karena mengingat ia sudah bertahun-tahun mencari benih tanaman suci itu. Kamu sedang tidak berbohong kan, Bu? Kalau Dewi Timun Mas ini memang lahir dari dalam timun, dari benih yang sudah diberikan oleh raksasa itu. Iya, itu benar. Memang kenapa, Ki? Asal kamu tahu, anak angkatmu ini bukan gadis biasa. Ia adalah anak dari seorang raja dari negeri seberang. Dulu saat ibunya mengandung, selir raja tidak suka akan kehamilan sang ratu, dan dia meminta dukun untuk melenyapkan jabang bayi yang ada di perut ratu untuk dipindahkan ke dalam buah timun, dan buah itu diubahnya lagi sampai menjadi biji timun mas yang kamu temukan di hutan itu. Tapi kenapa benih itu bisa jatuh ke tangan raksasa? Dulu aku berhasil mengalahkan sang dukun, tapi sayangnya saat aku berhasil merebut benih tanaman suci, ternyata anak buahnya yang berwujud raksasa yang bernama Cakala Arjoso berhasil merebut dari genggamanku, dan ia kabur ke dalam lebatnya hutan. Dulu saat Mbok Srini melakukan perjanjian, pasti dia berkata jika ia berhasil memakan tubuh timun mas, maka kekuatannya akan semakin kuat. Iya, semua perkataan itu memang benar, karena darah murni dari keturunan bangsawan akan membuat ia semakin kuat. Tapi semua itu ada syaratnya. Syaratnya ialah sang tumbal harus berumur 16 tahun, dan sekarang usia kamu sudah genap 16 tahun. Pantas sekarang dia datang lagi. Lantas apa yang harus kami berdua lakukan, Ki? Kamu jangan bingung, Duk. Aku adalah abdi setia dari bopomu. Pasti aku akan membantu. Bawalah bungkusan ini. Di dalamnya ada biji tanaman ajaib, sebuah jarum, dan yang terakhir sepotong terasi. Kalau raksasa itu nanti mengejarmu, lemparlah biji itu. Tapi kalau ia berhasil lolos, kamu harus melempar jarumnya. Nanti itu akan menjadi senjata yang sangat mematikan. Kalaupun jika ia berhasil lolos lagi, lemparlah senjata terakhir, yaitu berupa terasi. Kamu jangan meremehkan kekuatan terasi itu, karena sesungguhnya dari ketiga benda itu, terasi itulah yang paling besar kekuatannya. Kamu paham kan, Bu? Iya, Ki, saya mengerti. Dan ketika hari yang sudah ditentukan, pada akhirnya raksasa itu datang lagi untuk menjemput Timun Mas. Dengan ketakutan,
Mbok Sini pun mengatakan jika Timun Mas sudah tidak ada di sini. Namun pada saat itu, sang raksasa yang sudah kehabisan kesabaran langsung menghancurkan rumahnya sambil berteriak dan menanyakan di mana keberadaan Timun Mas sekarang. Mendengar suara kegaduhan, Timun Mas pun langsung berteriak dari arah hutan dan berniat menarik perhatian sang raksasa. Jangan ganggu ibu, aku di sini. Dan ketika raksasa melihat Timun Mas berdiri menantang, ia pun seketika menjadi murka dan langsung berlari mengejar Timun Mas dengan penuh amarah. Melihat raksasa telah memakan umpannya, membuat Timun Mas langsung berlari ke dalam hutan dan sambil menjatuhkan benih ajaib yang sudah diberikan oleh sang pertapa. Raksasa yang tidak sadar dengan jebakan yang sudah disebar pun langsung menginjaknya. Lalu dengan kekuatannya, tiba-tiba benih yang ia injak seketika berubah menjadi tanaman merambat dan langsung mencekik lalu melilit tubuhnya. Raksasa yang merasa kesakitan pun meronta-ronta dan dengan kedahsyatan kekuatannya membuat ia berhasil meloloskan diri dan kembali berusaha menangkap Timun Mas. Melihat raksasa bisa melepaskan diri, Timun Mas pun seketika langsung terkejut dan kembali berlari sembari menjatuhkan jarum-jarum ke tanah. Dan ketika raksasa itu menginjaknya lagi, jarum itu pun berubah menjadi tanaman bambu yang sangat runcing hingga menusuk kerongkongan dan tubuh sang raksasa. Sang raksasa pun langsung mengerang kesakitan dan lagi-lagi ia langsung mengamuk dan berhasil mematahkan bambu yang menusuk tubuhnya. Melihat raksasa berubah semakin beringas, Timun Mas pun merasa terdesak dan langsung melempar senjata terakhirnya berupa sepotong terasi. Lalu dengan kekuatannya, terasi itu pun langsung bisa melelehkan tanah hingga tanah yang dipijak oleh sang raksasa langsung berubah menjadi lumpur yang mendidih dan langsung menenggelamkannya hingga ia tewas seketika. Dan setelah semuanya sudah berakhir, membuat Mbok Sini langsung berlari mengejar putrinya dan ia langsung memeluk Timun Mas dan seakan tidak percaya jika belenggu dari sang raksasa telah berakhir. Namun di dalam kebahagiaannya itu, tiba-tiba muncullah cahaya biru dan di dalam cahayanya muncullah sang pertapa dan ia seketika langsung berkata jika ingin mengantar Timun Mas dan Mbok Srini agar bisa menemui sang raja. Mendengar hal itu, Mbok Srini pun langsung menyetujui permintaan sang pertapa karena ia sadar jika Timun Mas juga harus bahagia bersama dengan kedua orang tuanya. Dan sesampainya di kerajaan, sang pertapa pun menjelaskan ke sang raja kalau Timun Mas adalah anaknya yang selama ini mereka cari. Mendengar penjelasan itu, karena ikatan batin yang kuat antara seorang anak dan orang tua, membuat mereka berdua tidak banyak bicara dan langsung memeluk erat Timun Mas. Lalu seketika langsung yakin jika gadis cantik yang mereka peluk memang putrinya yang selama ini mereka cari. Itulah kisah Timun Mas. Tentunya banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini, mulai dari ikhlas hingga sikap berani saat menghadapi segala sesuatu. Jika itu memang benar dan layak untuk diperjuangkan, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya.
Dan untuk mengakhiri video ini, dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe agar kedepannya admin selalu bersemangat dalam membuat konten yang tentunya menarik dan menghibur untuk kita semua. Terima kasih dan jangan lupa bahagia.